Jadi belakangnya itu kayaknya rubuh ya Kang ya? Iya betul. Dan kesananya udah hutan sih sebenarnya. Hutan. Gini, kalau kita berdua sudah biasa ya Kang ya? Iya. Bang Badru nih. Oke. Saat masuk ke dalam gimana rasanya? Pengap. Jangan terlalu. Kenapa Bang? Jangan sangkut saya di sini. Siapa nih? Kamu yang siapa? Bukan saya siapa. Tuh kan. Nah, mending ditomprok biar nih. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kamu gak berani menceritakan kan? Terlalu besar dia untuk kamu kan? Iya, kamu masih anak buahnya dia. Kamu keluar aja deh mendingan. Karena kamu hanya mencelakai kita semua di sini ya. Oke, nanti saya bawa. Mau. Allahumma sholli. Assalamualaikum sahabat mistis. Kita sudah ada di lokasi penelusuran yang kemarin kita bahas di podcast ya Kang ya. Dan kali ini benar teman saya sudah siap untuk mencoba penelusuran. Gimana Badru Caps Lock? Alhamdulillah gas. Gas ya. Gasken ngomongnya. Oke, sebelum kita masuk nih Bang Badru. Oke. Kang Nanda akan ngejelasin lagi ulang. Ini tempat usaha gitulah. Pokoknya banyak karyawan yang tinggal di sini. Nah, ini salah satu mesnya gitu. Nah, gue bingung nih mau ngomong apa, sumpah udah berat banget. Dari tadi saya menunggu momen jam 00.00-nya kapan akhirnya sudah ya kan. Sudah. Kang Nanda boleh jelasin dulu di belakang kita bagaimana? Ya, di belakang kita ini ada satu bangunan yang mungkin udah lama kosong ya, Teh Kang. Dan juga emang ada sosok wanita. Iya. Tapi yang lucunya kenapa Kang? Ini lokasi di mana tadi saat podcast aku mencium bau pocong dan ini loh Bang Badru. Jadi gue diintip lah sama pocong di bagian sana, di bagian kiri sini. Jadi ada banyak sosok sih sebelah Teh. Banyak banget kan? Banyak banget sosok, entah wanita sama sosok pocongnya itu. Sosoknya di belakang sini Kang, Teh. Tapi alangkah baiknya kita langsung ke bawah kali Teh. Apa mau di sini dulu? Baiknya gimana Teh? Kita explore dulu di sini sebentar. Kita kasih tahu sama sahabat mistis di dalamnya itu seperti apa, hawa di dalam itu bagaimana. Baru kita kenalan sama siapa yang dari tadi bukan gangguin kita, menunjukkan eksistensinya dari sini. Boleh. Ayo. Gitu ya, Bang Badru. Oke. Kita masuk ke dalam buat kasih tahu ke teman-teman semua ya. Yuk, siap. boleh langsung masuk. Nah, ini kalau nggak salah dulunya toilet ya, belakang ini toilet ya, Teh. Toilet atau apa ini? Oh, Ini kamar ini dulu kan? Ini kamar. Ini Ya? kamar, terus posisi di belakang ini toilet. Cuma karena udah terlalu lama terbengkalai, jadi belakangnya itu kayaknya rubuh ya Kang ya? Iya betul. Dan kesannya udah hutan sih sebenarnya. Udah hutan. Gini, kalau kita berdua sudah biasa ya Kang ya? Iya. Bang Badru nih. Oke. Saat masuk ke dalam gimana rasanya? Pengap. Terasa dada tuh kayak gimana pengap gitu, entah bentrok energi atau gimana. Karena ini kedua kalinya explore dan ini yang tempatnya yang bener-bener serem syahdu. Luar biasa pokoknya. Boleh coba Bang Badru ke dalam yuk. Oke, kita dalam ya. Kita lihat, karena kan cuma di luar doang nggak seru ya. Kita lihat dalamnya kayak gimana, apa. Kamar mandi ya. Lembab dan emang banget sih. Udah ini ya, udah terlalu banyak ya, betul. Kang ya. Dan juga emang tempat yang kayak gini yang disukai sama sosok pocong, sosok pocica, sosok kuntilanak. Itu sangat suka dengan tempat-tempat yang lembab, apalagi sudah udah ditumbuhi banyak tumbuhan banget. Ini mah ketahuan banget memang sudah lamanya ya. Iya, bener-bener lumutnya juga tebal-tebal banget. Gini loh, kita ada banyak kru, tapi ada rasa takutnya yang Nyesek deh. ada rasanya. Emang ngap banget sih, emang ngap. Auzubillah.
sebentar saya ajak komunikasi satu dulu. Sini. Jangan terlalu jauh. Kenapa bang? Oke. Jangan terlalu sana, soalnya Iya. di sana ada lubang bekas piteng tempat sini. Jadi jangan terlalu belakang. Yuk kita mundur, kita tariknya mungkin ke depan. Tarik Kang, buat komunikasi. Oke, apa yang dia mau komunikasiin Kang? Apa yang mau dia Dia kasih tahu? yang mau sampein sih teh maksudnya. Sini. Bismillah. Iya. Apa yang dia katakan? Bang? Dia bilang gini, sebetulnya sih bukan dia menceritakan bukan bangunan ini teh. Oh, diri dianya ya? Ya, yang ini boleh nggak sih diomongin? Boleh apa? Jadi sosok ini menceritakan soal yang bangunan yang ada di depan ini malahan teh. Depan mana? Yang Oke. Oh, dia korban di sana atau dia pernah kerja di situ? pernah tinggal di sana. Makanya saya bilang, oh kamu gak ada hubungan Unsur dari sini. kamu gak ada hubungannya, maksudnya gak ada hubungan dengan bangunan yang kita akan kupas nih, lebih baik nggak usah kayak gitu. Soalnya nanti dia akan komunikasi panjang dengan kehidupan dia yang Menceritakan lagi ya kenapa-kenapanya. betul banget. Sahabat misi 1, saya sudah dari di lokasi penginapan sudah ada bincang sama kru dan Kang Nanda. Di sini memang saya coba menahan biar nggak terlalu dalam masuk karena ada beberapa lokasi yang nantinya part selanjutnya kan bareng sama Badru di channel YouTube Badru. Saya harus punya tenaga ekstra juga, Kang Nanda juga punya tenaga ekstra. Jadi kalau mereka yang mau interaksi dengan hal-hal yang bukan ada di dalam sini kita nggak mau masukin. Betul. Karena percuma gitu Bang Badru. Iya. Kenapa tadi muntah Bang Badru? Wah nyesek banget di sini naik. Ya. Itu bentrokan apa? Jadi gini, atau gimana? Jadi gini, manusia itu bisa gesekan dengan alam gaib. Oke. Ada tiga bahasanya efek. Tiga efek pada saat kita gesekan. Yang pertama mual, sesek. Yang kedua telinga itu dengung. Iya. Dengung. Yang kedua dengung, yang ketiga adalah pundak ini sakit. Tapi kalau udah sampai pundak sakit itu dia mencoba untuk masuk ke tubuh kita. Kalau sampai sini sakit nih. Oke. Biasanya sini sakit. Dia udah mencoba untuk masuk ke tubuh kita untuk komunikasi. Oke. Kalau tadi kan baru masuk ke situ aja tuh kayak kita nabrak tembok. Dek Ya. Langsung dek di situ. Maka tadi saya sempat shock. Kenapa nih? Terus makin lama makin jadi naik ke atas. Ya. Sampai keluar air mata tadi muntahnya. Itu gesekan. Gesekan. Tapi dia tidak bisa bahasanya manusia itu tidak bisa untuk dimasukin jin. Oke. Ya. Iya. Kecuali emang mempunyai kemampuan kayak saya, kayak Tete mempunyai kemampuan untuk komunikasi dengan makhluk gaib yang bisa kita masukin ke tubuh kita. Kalau manusia yang awam itu sangat sulit. Sangat sulit ya. Nah, makanya kalau sudah sudah pundak sakit itu udah mencoba, tapi kecuali emang dia punya kelebihan dia akan bisa masuk. Kalau dia punya kelebihan dia akan kepentok dan sakit aja sampai pulang nanti bakalan sakit aja di sini. Sakitnya itu entah Kayak ditempel. berat gitu. Iya, kayak sampai rumah berasa berarti kayak ketempelan gitu. Gitu. Ini kayak gini nih. Karena saya yang notice tadi ada sosok pocong, dia coba buat masuk. Cuma bahasa saya ke dia bukan lu yang gue butuhin, ntar. Tapi udah sangat deket Bang Badru, posisinya udah deket banget. Iya. Makanya sempat komunikasi kayak dia tidak bisa menceritakan sesuatu, tapi dia hanya mau tahu kenapa kamu doang yang bisa ngelihat dia. Karena saat itu saya doang, saya yang ngegepin dia gitu. Iya. Sedangkan kematiannya dia itu ada unsur kecelakaan, cuma yang dilihat sih bukan kecelakaan di sini. Di luar gedung Di luar ini. kayaknya. Karena dia bilang kayak tabrakan tunggal. Nah, terus dia hancur, akhirnya terjeratlah di sini. Nah, kenapa terjeratnya bisa di sini? Kayaknya ada energi yang paling besar di sini Betul, ya. betul banget. Dan juga emang tidak jauh kan emang jalan gede ya. Iya. Masuk sini Tahu jalan sendiri gede. kan, Iya. jalan besar langsung masuk begitu Masuk ke aja. dalam. Nah, di situ emang banyak sekali kejadian kecelakaan. Nah, kita nggak bilang itu sosok itu yang dulunya meninggal enggak, tapi melainkan emang
jin itu kan bisa menduplikasi hal apapun seakan-akan dia itu yang meninggal gitu. Tapi sosok itu bisa datang ke sini atau emang dia bertempat di sini atau emang merasa terpanggil akhirnya datang? Kalau mereka itu korban kecelakaan karena keisengan makhluk halus, biasanya dia bawa di tempat kuasanya dia. Betul. Kayak contoh dia penguasa di sini. Saat dia sedang mengganggu di daerahnya dia, kan di depan masih daerahnya dia gitu. Dia akan bawa ke sini korinnya itu untuk bagaimana caranya berkumpul di dalam sini untuk menjadikan satu energi kuat untuk si penguasa itu. Nah nantinya buat nakut-nakutin orang sekitar sini. Atau sebenarnya dia hanya ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi sama dia. Tapi karena namanya pocong mau curhat, siapa sih yang mau gitu ya kan? Nah aja udah serem. daripada lama-lama di sini, saya makin lemes di sebelah kiri. Kita ke ruangan sebelah aja. Oke, yuk Kang. Yuk, tahan dulu. Oke, ini kayaknya ruangannya agak besar ya dibanding tadi ya. Sebelumnya. Ini ada 1, 2, kamar mandi 3 kamar dan toilet. ini kamar mandi. Belakang entah apa karena udah agak ketutup sama beberapa debu. Gimana untuk Kang Nanda, apa yang dirasakan yang ada di dalam sini Kang? Di sini lebih pengap ya Teh ya, lebih pengap. Tapi kalau untuk suatu kejadian yang fatal atau apa di sini nggak ada. Tapi emang banyak sekali makhluk gaib yang menempati tempat ini. Gitu. Cuma kalau kita kulik satu-satu itu sebetulnya dia itu bukan pada intinya. Biasanya. Tadi, maaf Bang saya potong. Tadi pertama saya datang tuh ada yang lewat Bang. Iya. Di kamar ini, set. Jadi Makanya emang, saya fokus ke situ aja tuh. kenapa abang bisa ngelihat? Kenapa tuh? Jadi emang ada fase di mana manusia itu seakan ada alfa, theta, beta. Theta itu seakan-akan kita masih bisa begini tapi otak kita itu udah kayak was-was. Was-was ataupun apa itu bisa sekelibatan. Karena jin itu bisa manipulasi diri kita. Gitu. Bukan halusinasi tapi bisa manipulasi. Kalau halu itu adalah yang tidak ada diadakan. Gitu. Kenapa Akang bisa melihat hal kayak gitu? Karena fase itu kan. Was-was, ente was-was. Mungkin ente was-was. Karena ini pertama kali Sob. Dan Teria ngajak dan Bang Nanda ke tempatnya seperti ini. Ini luar biasa Teh. Ini saya aja was-was. Saya menahan karena baru menit kesekian. Saya harus jaga stamina bahasanya gitu. Karena di bawah kita nggak tahu bagaimana lokasinya. Tapi di sini yang saya dapetin lagi ada 2 sosok yang menguasai tempat ini. Satu kayak laki-laki kan, gitu, nggak tua tapi rambutnya tuh kayak keriting-keriting gitu ikal, mukanya agak sedikit ada codetannya kalau kayak luka. Tapi dia cerita kalau dia pernah kerja di sini, kecelakaannya memang bukan di sini, kecelakaannya di luar. Udah deket rumah, karena barang-barangnya dia ada tertinggal di sini. Dia itu di salah satu wisma di sini, salah satu kamar yaitu kamar dia di sini, bareng berempat dengan temannya. Dia selalu datengin ke sini tuh mau kasih tahu temennya kalau ada beberapa barang gue yang ketinggalan di situ, tolong jagain, terus kasih istrinya. Tapi karena bahasa lagi kalau setan yang cerita kan orang takut. Nah, dia mau minta tolong ceritakan itu, tapi kejadian sekarang itu sudah tidak ada temannya, sudah tidak ada lagi kehidupan di sini, dan kepala saya pusing banget karena mereka mau coba buat masuk. Ini masih saya coba tolak. Bang Badru. Soalnya kalau kita sudah lost, nanti semua udah pada masuk semua. Udah akan chaos terus. Ada kan chaos semua. Jadi emang kita komunikasi tunggu timing yang pas, yang bisa kasih soal tempat ini, mengungkap soal tempat ini, kenapa sih bisa kosong kayak gitu. Soalnya kalau makhluk satu yang tidak bisa kita ajak komunikasi, kita izinkan untuk masuk, nanti yang lainnya pada masuk semua. Jadi kayak manggil gitu ya, mereka merasa terpanggil ikut-ikut. Soalnya makhluk gaib itu suka, senang dia kok sampai masuk ke tubuh manusia, itu sangat suka sekali. Tapi kalau kita datang ke tempat seperti ini ya Teh, Bang, itu mereka suka atau gimana sih? Enggak, Atau terganggu. Sama aja kayak saya main ke rumah Bang Badru, Bang Badru lagi tidur, tiba-tiba saya buka pintu, nyelonong, minta makan. Nah bahasanya kan
lu siapa? Kan gue yang punya rumah, lu nggak izin sama gue. Nah sama seperti itu, cuma cara kita kan niatnya mau ngulik gitu, tapi mereka nggak terbiasa dengan lampu-lampu, dengan energi dan bau manusia, itu yang mengganggu mereka. Ada yang suka, ada yang tidak suka, tapi kebanyakan itu makhluk sama kayak kita. Kita kalau ditamuin setan kan juga nggak suka, seperti itu aja, sama aja bang. Nah, sahabat mistis ini ketahuan ya, kalau benar kata si penjaga lokasi ini, kalau tempat di belakang kita podcast atau tempat yang sekarang kita datengin, kita masukin, ini adalah wisma atau tempat tinggal, tempat singgah beberapa pekerja yang zaman dulu pernah dikerjakan di sini. Karena konon katanya, jangan dibalik, konon katanya di bawah itu ada beberapa bekas pada masa Belanda atau Jepang, masih ada. Bekas apa teh? Kayak jembatan tapi anggar-anggarnya masih ada. Jadi benar-benar murni ini tuh bukan tahun 1990-an juga. Berarti ini aktifnya dari tahun sebelum merdeka, terus akhirnya dilanjutkan turun-temurunnya. Nah, kalau untuk pekerjaannya apa? Saya bukannya nggak mau ngasih tahu karena di luar dari daerah Jawa Barat ini mereka masih aktif dalam usaha itu. Ini aja yang ditinggalkan karena memang bukan mati karena bangkrut dan lain-lain, bukan. Karena adalah tindak kriminal seperti pencucian uang dan korupsi gitu-gitu dilakukan di sini sampai akhirnya tidak lagi ada dipakai, digunakan untuk jadi mes. Karena di bawah itu ada tempat ibadah. Jadi biar tim yang tinggal di sini, karyawan yang tinggal di sini, tempat ibadahnya nggak jauh, kan lihat sendiri jauh kemana-mana gitu. Tapi dulu mes ini ya, bekas mes ini ditempatin warga Indonesia atau orang luar teh? Lokal. Orang Indo, Lokal, karena yang punya juga orang sini, ibaratnya gitu. Cuma pekerjaan itu telah berakhir tahun 90-an di sini. Di sini, kalau di tempat lain masih ada. Kang Nanda, saya kurang senang sama perempuan itu dan pocong itu karena mau nabrak sayanya terlalu kuat. Kalau saya nggak ada di situ tuh teh, ngeliatin aja. Itu soal duduknya di luar, itu sebenarnya dari luar Bang Badru. Dari luar ya? Dia dari luar, karena di luar ini ada pohon nangka gitu. Bismillah. Sini minta dupa satu. Oke. Dupanya mana sih? Dupa. Nggak masalah ini. Oh. Bismillah. Sakaya. Ada suara air di belakang. Sita. Hawanya langsung berubah. Fakir. Siapa? Nah, kamu yang di sana ya? Yang dari tadi ngeliatin saya terus, ya. Terus yang tadi diajak komunikasi dengan anak yang di badan ini. Apa ceritanya? Aku kerja seksual. Oke, kamu PSK. Kamu meninggal kenapa? Dibunuh tamu. Oke, dibunuh oleh tamu kamu. Kamu tahu tentang lokasi ini? Tidak. Seremkah zaman dulu kamu hidup? Serem? Kenapa kamu main di sini? Suka tempat ini. Suka tempat ini karena banyak yang sejenis makhluk seperti kamu ya? Ya. Oke. Ada informasi lain? Ada banyak. Ada banyak. Kita mau ke bawah. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Tidak mau. Oh, kamu nggak mau nyebutin nama kamu. Oke, kita mau ke bawah dulu boleh? Hati-hati bang. Iya, aku akan hati-hati. Terima kasih. Boleh keluar? Ya, pelan-pelan ya. Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. Sombong nggak mau ngasih tahu namanya. Dah ya. Perutnya ya?
Dah. Mas Bang. Oke. Oke. Benar seperti yang diucap sama Kang Nanda tadi di awal ruangan ya Bang Badru ya. Memang perempuan itu bukan dari sini Kang, dari seberang. Jadi di sini itu nggak jauh, ada satu lokasi, ya jaraknya memang tidak terlalu jauh ya Kang ya. Ada lokasi seperti saya nggak tahu itu karaoke atau apa, tapi perempuan itu bekerja malam di situ, terus akhirnya dibunuh sama tamunya. Nah itu saya nggak tahu benar atau enggak, namanya setan manipulasi berita. Wallahu alam dia cerita atau benar atau enggak. Yang penting dia mau interaksi karena dia suka sama di sini tempatnya, udaranya, dan dia notice Kang. Karena tadi aku mau cerita, ibarat aku ngasih tahu kalau kita mau ke bawah, dia kira notice kayak kasih pesan hati-hati jangan ke bawah. Kita sudah tahu kalau lokasi di bawah itu lebih ke hutan banget, lebih kayak kebun dan ibaratnya banyak pasti makhluk yang ada di bawah. Oke, buat sahabat mistis, karena di sini sudah makin pengap dan banyak banget debu, saya nggak kuat banget ini kepalanya teng-teng, kita keluar, kita ganti lokasi selanjutnya. Allah. Oke, kita ke sini sampai aja deh. Ya. Di sini aja ya, ini ada garasi. Nah, ini lokasi selanjutnya nih Kang. Ya. Oh. Kayaknya sih kalau ini kayak ruang pertemuan ya. Betul. Dan Oh juga berarti masih- bukan rumah singgah, bukan rumah singgah, tapi tempat pertemuan. Tapi Kayak yang aula apa gimana ya? bukan aula juga sih teh. Mungkin apa tamu-tamu ini ke sini kali ya. Maksudnya untuk apa bincang-bincang atau yang lainnya di sini. Cuma walaupun ini tempat masih bagus ya teh, beda dengan tempat yang sebelumnya itu, ada sosok yang gede banget teh. Sosok ini masalahnya itu bukan di sini, melainkan di pendopo sana. Jadi sebelum kita datang ke sini ada tempat pendopo, 2 pendopo, dan itu mungkin bisa dibilang sebagai istananya. Tapi kita nggak ke sana, Kak. Kenapa? Soalnya emang kekuatannya emang betul-betul beda banget dan takut, membahayakan banget. Ini tuh rumah keberapa sih Kang? Ini kedua, 1, 2, 3, 4. Tapi sosok yang di sini beda dengan yang tadi kita temuin di atas teh. Mereka setiap tempat ada ya? Ada sosok-sosok lainnya. Nah ini sosok ini telinganya lancip, punya caling, punya gigi panjang, kuku panjang, bulu lebat, tapi dia ada di pohon sebelah sana, tapi suka main ke sini. Oh jadi kayak tempat singgah gitu Bang? Ya, tempat singgah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sambut saya di sini. Pas. Tanya. Apa tanya? Siapa nih? Gila. Kamu yang siapa? Bukan saya siapa. Kamu kenapa ada di Saya sini? penghuni di sini asli. Ya. Ini rumah saya. Ya. Bukan kalian. Ya, tapi di sini kami nggak mengganggu. Kami nggak mengganggu. Kami ingin mengetahui. Kalian mengganggu saya itu namanya. Mengganggunya kenapa? Banyak bau manusia busuk. Ya, manusia kan emang ada yang busuk, ada yang tidak gitu. Tapi tidak semua manusia yang ada di sini menjadikan kamu menilai bahwa ini semua busuk. Nggak boleh begitu. Tanya ya Kang, nggak apa-apa. Kalian mau tahu tempat saya? Kami cuma mau ngacak tempat saya. Enggak, Kita cuma mau kami nggak berkunjung mengacak-ngacak. Enggak. Kami nggak mengacak-ngacak. Kalau kami mengacak-ngacak, kalian udah pindah gitu. Badan mereka berdua membawa energi buruk buat saya. Ya. Saya tidak suka dengan anak ini dan kalian semua yang ada di sini. Ini kan, nggak apa-apa kan? Ya kita cuma berkunjung aja ke sini. Apa ya? Tanya aja nggak apa. Tanya aja, nggak apa. Tanya. Emang keganggunya gimana? Tanya.
kami di sini ganggunya gimana? Kami kan baik-baik datang ke sini, Ayo mau baik-baik. berkunjung. Kamu kan aku panggil untuk komunikasi baik-baik, jangan nyakitin Iya. teman saya. Terus nggak sukanya gimana sama energi badan kita? Apa? Ngomong apa? Oh, Ya tapi jangan nyakitin teman saya. Kamu datang baik-baik. Saya akan bawa dia ke sana. Apa? bawa kemana? Jangan. Apa saya? Pas. Buang teh, buang. Buang. Satu sini, mana? John, Aduh sakit. lepas dulu. Auzubillahiminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu kita sini. Ayo sini. Aduh. Allah. Sini. Kamu datang baik-baik. Allah. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan ya. Ya, jangan ikut-ikutan. Bang anak ke belakang. Ya. Pernah? Oh, Bang anak kamu belakang. ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Aman baju. Aman Ya. apa? Jangan ikut-ikutan. Luar biasa. Ya. Nanti kamu komunikasi nanti. Nanti. Teteh, ini dulu teh. Jadi gini, tadi yang masuk ke teteh itu sosok yang ada di pendopo, Oh, pendopo bawah ya, Bang? pendopo bawah. Sebenarnya pendopo bawah itu sebagai istana. Kenapa tadi saya bilang istana jin yang ada di lokasi ini. Tapi kenapa kita takutnya di penonton, kenapa sih nggak ke situ gitu? Aha. Iya. Kenapa? Alasannya adalah keselamatan kita. Oke. Tempat itu seperti apa sih kan kalau yang di pendopo di bawah Jadi itu? pendopo itu ada 2 pendopo teh. Ah. Di balik pendopo itu ada pohon sangat tua. Oke. Nanti kalau Akang pengen lihat silakan monggo. Ada pohon sangat tua dan situ ditunggu sama makhluk yang tadi sempat masuk ke teteh. Oh, yang masuk tadi. Yang masuk ke teteh. Terus tadi kan dia sempet bilang tuh sosok itu nggak suka sama energi. Ya, Nunjuk matanya ke saya juga Ya. atau gimana? jadi gini. Manusia itu mempunyai suatu energi. Mm-mm. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Di saat dia menganggap bahwa segi energi kita itu bentrok sama dia, mengandung yang sesuatu anggapan dia ini musuh gua, itu dia akan apa ya bahasanya nggak suka. Oke. Nah makanya demi keselamatan kita, kenapa kita nggak ke sana? Takutnya malah ada sesuatu yang amit-amit jabang bayi yang Iya, tidak diinginkan nggak lah ya. diinginkan gitu. Karena emang itu sesuatunya emang apa ya? Pendopo itu pas banget bawahnya itu udah Jeblos gitu ya. Oh, jeblos. gitu. Dan tadi ada makhluk teh di sebelah situ. Makhluknya itu mancing kita. Makhluknya itu sosoknya monyet tapi kepala manusia. Oh, hanya bentukan badannya aja Bentuknya gitu. badannya monyet. Kalau untuk tingginya? Tingginya biasa. Biasa. Biasa banget. Tapi ada di sebelah sini. Saya tunjukin. Wow, Oh, jurangnya ini ya. Nah. Gimana Kang Nana? Di semak-semak sana. Hmm. Di semak-semak itu. Nah, sosok ini bilang, ayo sini. Kamu nggak usah ke sana, nggak usah di sana, nggak di sana nggak ada apa-apa. Ngajak ke sana. Ngajak ke sana, di sana nggak ada apa-apa. Kalau kamu mau suatu benda, kamu ke sini. Benda apa tuh maksudnya? Benda entah pusaka ataupun Oh. apa, kamu ke sini. Tapi adanya di bawah situ. Nah, saya sih pengen mencoba ke sana, tapi dilihat nanti aja. Iya, Maksudnya iya. dilihat nanti aja. Soalnya Jalurnya kayak kurang. di Kurang sana itu kondusif ada ya. sungai. Iya. Ada sungai dan ada batu yang konon katanya itu zaman dulunya dibuat petapa. Oh, batu itu. Batunya lumayan, batunya beda Rasa sama yang saya lainnya. itu kayak Iya, mau iya. nyerang Kang Nanda. Batunya tau beda sama yang lainnya. Maaf, ada yang Kayak di ngelopak badan belakang ada saya, yang- Bang. Ya. Alhamdulillah. Kang, Ya, lo ceritain di sana nih. Gila. Tiba-tiba ada bukan lagi sugesti ya. Hah? Kayak mendorong gue buat serang aja lo biar slep. ya. Kenapa? Makanya tadi kan pas. Gue masih Jadi sebetulnya emang banyak yang pengen. Sebenarnya ada yang minta untuk keselamatan kita. Apa keselamatan kita itu pengen kita ada apa-apa. ya, Kenapa? Karena makhluk gaib pengen itu, mencelakai. Mencelakai. makhluk gaib itu suka mencelakai manusia. Tadi pas Kang Nanda lagi cerita nih kan diem. Masa diem tuh kan
biar relax dulu lah. Ini Iya. masuk terlalu besar juga karena kan nunggunya lama banget. Tadi Iya, kita iya. perjalanan dari lokasi yang pertama ke sini kan Cukup jauh ya. jauhnya itu sih enggak ya, tapi jalanannya. Mm-mm. Jalanannya tahu sendiri kan Kang, ke sini kurang. Akang ceritain di sana tuh kayak tarik, dorong, kasih ini segala macam tuh di kuping udah Betul. kayak sekarang mau bek hajar gitu loh. Mau iya. Iya, Emang dia pokoknya gimana caranya jatuh gitu loh Kang. emang dia suka mencelakai. Makanya dia memancing saya Apa sih tadi di sana apa sih? sosok monyet ya. Tapi dia bilang kalau Ada jurang. ada. Tapi barusan pas di situ pantat saya ada nepak. Yang tadi kita ngobrol. Iya. Tapi emang itu kan goib itu suka begitu. Iya. Oke. Tapi kan banyak yang kok goib itu bisa nyentuh kita sih? Mm. Gitu kan, bisa nyentuh kita. Emang bisa Energinya. energinya. Oh. Kenapa yang di sini kuat? Yang pertama adalah nih hutan, Mm. bukit. Hutan dan bukit ataupun gunung itu makhluk goib itu sangat kuat, beda dengan bangunan-bangunan Betul. yang ada di kota. Iya, abang tahu sendiri. Iya. Pernah naik gunung. Oke. Energi di gunung atau alam, Heeh. mereka kan terlalu gede kan Lebih energinya. dia. Bahasanya dia Ketimbang bisa di kota, megang ya. tinda, dia Iya. bisa nyolek kita, Iya. dia bisa menyerupai terus ngasih minum, ngasih makan. Iya. Karena energi mereka beda dengan penghuni kalau di dalam rumah. Nah, Oh. tapi kalau di dalam rumah ada juga yang Betul, energinya gede ya Kang ya. Betul. Dia Hmm. bisa menyentuh apa benda-benda. Benda-benda. Dia Oke. bisa menyelakai kita gitu Bang Badru. Oke. Mungkin kalau sahabat mistis ada yang ngedengar deruan air, memang di bawah sana itu ada aliran sungai. Kita nggak tahu aliran sungai dari mana ke mana, tapi yang penting ini kayaknya deres banget ya. Ya, Suaranya soalnya agak besar. betul banget. Dan harus Bang Badru tahu sama Kang Nanda, badan saya ini ditarik sama satu perempuan. Hmm. Dia menceritakan kalau selain ada laki-laki besar itu, Oke. dia salah satu penguasa Ya. dari ibaratnya satu lokasi di sini, di mana kalau yang melihat dia sudah pasti apes. Hmm. Apesnya entah nanti pas pulang dia kecelakaan kah, Ya. atau pokoknya apes aja Kang. Betul. Hmm. Dan dia bilang ini salah satu energi yang ditarik sama dia untuk menyelamatkan dirinya, dia semakin besar energinya. Oke. Tapi si manusia yang ngelihat dia apesnya terus-terusan. Hmm. Kalau nggak mati, kayaknya nggak bakalan, nggak mungkin. Oke. Pokoknya itu bisa sampai mati kalau ketemu sama dia. Wow. Darahnya full. Dari sini semua darah, sampai ke tangan dia ada darah. Hmm. Cuma bukan gaun warna merah. Oke. Yang saya lihat itu gaunnya dia sebenarnya putih tapi penuh darah. Ini gaun kayak gimana Kayak Teh? kuntilanak. Oh, kayak kuntilanak. Betul banget. Kayak Oh. kuntilanak. Cuma Iya, iya. dia posisinya bukan di sini, dia ada di dekat pintu masuk yang kita masuk ke bawah itulah betul Kang. banget, betul banget. Ada pohonan gitu kan. Nah, Hmm. itu dia ada di situ. Pokoknya yang ngeliat dia apes aja. Apes. Ya. Dan Tapi kalau sekarang Teh, kan Oke. saya udah mulai berasa nih. Mm-mm. Tempat yang pertama ya udah nyesek. Sampai tadi kan wah, ngeliat sendiri lah muntah gitu kan. Dan sekarang nih agak sedikit gimana ya? Tadi kan habis ditepak gitu nih kayak ada yang ngerabah. Ya. Jalan pelan-pelan gitu kan. sebenarnya dia coba untuk masuk ke Bang Badru, Oke. tapi balik lagi, setiap orang itu kan berbeda-beda. Mm-mm. Ada manusia yang peka banget, Iya, dia iya. ngerasain sentuhan, Mm-mm. bisa ngeliat, tapi energi untuk masuk ke badannya itu susah. Oke. Satu, Bang Badru itu dari mulut menceritakan apa yang dirasain, tapi di hati abang bilang kayak jangan sampai lu masuk, jangan Ya, sampai lu masuk, iya. jangan sampai lu masuk. Iya. Jadi ada penolakan itu yang yakin. Iya, iya. Ada orang yang setengah yakin, setengah enggak. Oke. Kayak jangan masuk, tapi matanya kemana-mana, Oh. pikirannya kemana-mana meleng, Meleng. gitu. Berarti ini berasa banget ya. Berasa tuh kayak kita digigit pelan-pelan. Saya baca selawat, saya lawan gitu kan. Masukin Jangan gitu kan. Nggak apa-apa, Bang. Itu energi atau kayak Energi. tangan? Energi. Energi. Itu energi. Sekali ini masuk, biar Badru Capsule akhirnya kesurupan. Wow. Kesurupan. kan Karena keren seumur juga. hidup belum pernah nih kesurupan. Tapi Orang cuma rasa aja ya, Iya, ngeliat rasa. gitu. Tapi gini, kenapa sebetulnya untuk sampai masuk itu kalau kita sudah ngasih celah untuk masuk goib, Oke. selebihnya akan bisa masuk. Oke. Itu yang kita takutin ya, maksudnya. Mm-mm. Kok Akang pengen gimana sih kemasukan gitu. Iya, Monggo iya. silakan. Tapi kedepannya pasti nanti suatu saat kalau misalkan ke gunung ataupun apa kau gesekan Merinding nggak di situ? pasti Ada kayak perempuan soalnya. Oh, berarti kan banyak Tepat nih banget kayak di belakang narasumber pohon cerita ini, seperti pas itu di juga. belakang pohon Berarti itu. kita kayak ngebuka inan kita gitu Ya, ya. Coba celah. mukanya ke arah Celah sana. itu gitu. ya. Ya, celah. Aku nggak enak, sumpah di sini itu mau masuk
Cuma rame banget. Kalau boleh sahabat Mrs. tahu, ini udah jam 1 malam, jam 1 lebih malah. Iya. Kita memang selalu dibiasain jam segini, Oke. Bang Badru. Nggak mau no gimmick-gimmick sama orang. Iya, waktunya penelusuran memang di jam-jam malam. Iya. Jadi mereka ngerasa kita itu ngeganggu mereka dan bangunin mereka untuk aktivitasnya mereka kan memang di malam hari ya. Kayak kita lagi konser ditonton, ngerti nggak? Udah mulai banyak. Tapi aku nggak begitu tertarik karena energi yang tadi udah cukup menguras tenaga saya. Oke. Dan saya suka dengan energi tadi. Iya, betul banget, betul banget. Tapi Allah, Dia masih penasaran memang, cuma coba deh jagain deh, tolong pegangin. Kang Nanda takutnya loncat. Bang Badu boleh jagain nggak apa-apa. Aku mau lihat boleh gak sih? Ini jurang itu teh. Oh iya bener. Mundur aja mundur. Yuk tarik mundur aja Kang. Udah lepasin aja Bang, gak apa-apa Bang. Yuk mundurin. Terus lagi. Terus lagi. Tarik lagi, tajam soalnya. Masukin, mundurin lagi. Terus. Boleh Babang jaga Bang. Tuh kan. Nah mendingan ditomplok biarin deh. Bang Badu boleh pegangin. Ya terus dorong aja kita ke sini. Nah biarin. Dan lupa. Lepas aja Bang. Sebelah ayah boleh. Nah sini. Siapa? Kamu yang di sana? Oke. Kenapa kamu penasaran banget sama anak ini? Ya, aing. Aing mau. Mau. Oke, apa yang mau kamu kasih tahu ke aku? Ada batu di mana? Ya tapi kan di luar sana ya, saya takut lah untuk terjunnya. Kenapa sih setiap monyet itu suka sama Kang Nanda? Ya, anak ini muda. Iya anak ini muda. Dan sama kayak kamu ya, kayak monyet ya. Ada lagi selain batu yang kamu mau ceritakan ke saya? Banyak. Apa aja tuh? Ya. Nggak mau. Enggak, aku nggak mau Enggak, anak ini. tidak. Aku Di sini aja. Enggak. janji Janjimu palsu. Udah di sini kasih tahu apa yang ada di sana. di sana. Ada apa? Batu. Batu besar. Lalu buat tempat sembah. Dibuat apa? Oh iya, saya tahu. Dan batunya masih ada kan? Biasa banyak orang yang meminta di sana, betul? Apakah kamu salah satu penunggu besar di sana? Bukan, ada penunggu di sana. Ada. Penunggunya siapa? Laki-laki tua. Mau nanya Bang Badu? Itu batunya segede apa di sana? Gede sekali. Oh besar banget. Oh jadi kayak batu kali gitu ya, kayak batu sungai gitu. Ayo aku tunjuk. Udah nggak usah, nanti kita ke sana. Kenapa-napa malah celaka kamu yang seneng, ya kan? Emang saya nggak tahu kamu maksudnya apa. Ada lagi nggak yang mau kamu ceritain? Kenapa laki-laki itu? Siapa? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kamu nggak berani menceritakan kan? Terlalu besar dia untuk kamu kan? Iya, kamu masih anak buahnya dia. Kamu keluar aja deh mendingan. Karena kamu hanya mencelakai kita semua di sini ya. Mau baik-baik apa mau saya suruh keluar? Ya udah saya bantu keluar ya. Oke nanti saya bawa. Nggak mau. Allahumma Nggak sholli. mau. Allah. Nggak mau. Allah. Astagfirullahaladzim. Sorry Kang, dia mau bawa lu terjun soalnya Kang. Bodo amat. Dia mau bawa lu terjun. Bukan kagak sayang, malah sayang sama lu. Dia ada batu. Tapi memang nggak di sini. Batunya di bawah. Penjaga udah ngomong. Oke? Ya. Lu mau dibawa ke bawah. Ntar gue jatuh nih lu tabrak. Oh iya. Oke? Iya. Minum dulu. Wow. Tadi sosok yang laki siapa teh? Yang besar. Yang di sana juga. Ada penguasanya. Penguasanya. Si monyet ini tuh B aja. Iya.
monyet ini B aja, maksudnya dia cuma anak-anak bawahan ya, Iya. yang bukan penguasa itu. Bukan penguasa. Jadi ada batu besar Kang, dulunya itu tempat petapaan dan di situ banyak apa ya kalau kita bilang keris-keris apa sih namanya? Pusaka. Oke. Ada pusaka. Nah dia mau nunjukin, Ya. lu disuruh bawa ke sono. Gua tahu badan lu, loncat ke sana. Gila, Apa yang gua jurang mau itu. bilang sama mami? Iya. Lu baru pulang dari rumah sakit. Jadi emang apa ya bahasanya kembali lagi ya. Ini kosong apa ada sangkut pautnya dengan itu? Ada sangkut pautnya dengan benda yang ketanam di situ Oke. yang membuat tempat Tempat ini ini ya. nggak nyaman. Sesuatu yang nggak nyaman, suatu kejadian kayak Oke. gitu yang membuat nggak boleh ditempati sama manusia. Tapi gue bingung deh Kang, kenapa petapaan itu cuma sekedar batu doang terus orang tapak di situ. Sedangkan gue yang tapak panjang-panjang aja nyari tempat yang benar-benar bukan ngedisclaimer sebuah gua ya, tapi tempat yang tertutup gitu. Tapi kalau itu batu kan berarti kebuka Bang. Oke. Nah, kenapa terbuka? Dan itu Banyak tapi yang tapak. Yang lu lihat? nggak banyak, Enggak. nggak banyak. Dan kenapa ada petapa di situ? Mm-mm. Jadi batu itu pas banget depannya itu sungai. Oke. Sungai menghadap sungai. Iya. Jadi menghadap sungai. Batunya itu gede banget, gede teh. Bukan batu kali yang kecil gitu Iya, enggak. yang sebadan orang gitu kali Ya, gede. Oke. Dia bilang kalau mau saya tunjukin katanya. Oke. Kalau mau ditunjukin sama dia batunya itu ada di mana. Nah itu Iya. batu itu maksudnya buat apa gitu? Jadi- Betapanya bisa Jadi cari dulunya- kekayaan atau Dulunya apa? petapa apapun. Oh apapun Petapa ya. apapun Oh. biasanya mereka minta tuh kayak kekayaan, apa sih kayak Kejayaan. kejayaan, Oh. terus kayak Keilmuan, pokoknya segala sesuatu ilmuwan. karisma ilmuwan. muka gitu-gitu Ya. deh. Nah, iya. kenapa ada di sana kita juga nggak tahu Bang Badu. Tadi penjaga juga kan ngomong ya. Oh. Penjaganya bilang kalau memang banyak orang dari mana-mana datang mau togel kayak Kang. Oh, buat datang ke Nanda. situ? Iya. Wow. Ya. Dan ada yang itu yang tadi saya ceritain, saya sempat di podcast cerita ya Kang. Ada orang seberang lah gitu, seberang kota, dia mencoba memaksakan untuk nyari sesuatu di batu itu, tapi dapetnya kegilaan. Jadi Oh, dia gila. Jadi Dia kalau gila. nggak kuat, Nggak gitu, kuat. nggak kuat, itu kan suatu keilmuan. Kalau kita mesti tahu wadahnya. Mm-mm. Kalau wadah kita mau ngilmu, mau nimba ilmu kita nggak tahu wadah kita mampu apa, itu bisa Gila. gila. Wow. Tapi kan tadi dia bilang di sana ada keris, ada apalah kayak gitu-gitu. Ah. Itu berarti kita disuruh narik atau gimana maksudnya? Nah itu Iya. Apa apakah cuma pancingan aja? itu apakah pancingan atau enggak ya teh bahasanya gitu? Itu kita nggak bisa tahu. Nggak bisa Oh, tahu nggak bisa kena tahu. Nggak bisa tahu. gimananya. Iya. Kembali lagi tadi Tete sempat di podcast bilang kalau emang itu hadiah Iya, jodoh ya Jodoh. udah dikasih. Oh. mau di mana aja pasti ada Tanpa kita ke sana. tanpa kita ke sana. Oke. Ada juga mereka lewat mimpi. Bang Badu Iya, kayak oke. dapat mimpi, mereka disuruh ke suatu tempat yang benar-benar mereka cari Mm-mm. sampai akhirnya dapet. Nah, itu baru bener. Iya. Wah, Gede kan angin. kan gue udah bilang. Mereka mau ngundang kita di sana. Iya, kita. Nah, ini sebagai petanda. Menarik. Pertanda. Iya. Jadi, hal ini ada di saya cerita sedikit ya. Hal alam kayak gini sempat saya alami juga di salah satu makam di Banten Mm-mm. yang banyak monyetnya teh. Betul. Ada di wilayah Banten sana banyak monyetnya, saya lupa makamnya siapa. Siapa? Iya, yang banyak monyetnya. Oke. Itu Apa? Solear. Ya, itu banyak monyetnya kan. Demi Allah, mati saya bohong. Kenapa tuh? Saya datang ke sana teh. Itu pohon itu kayak di kena puting beliung. Iya. Anginnya Angin. gede banget, demi Allah, mati saya bohong. Iya. Itu saya alami situ. Nggak lama itu langsung senyap. Dep. Nggak lama senyap, datang sana monyet-monyet itu. Kan kalau misalnya itu monyet-monyetnya sebagai jelmaan katanya. Oke. Jelmaan yang menimba ilmu, Iya. tapi malam belok. Jadi Oh. monyet-monyet di sana. Iya. Gitu. Nah sama halnya kayak gitu. Sabar. Ini kalau kayak gini maksudnya mereka mau datang hadir atau gimana? Atau menunjukkan? Tergantung sih Bang Badru, kayak waktu Akang di Banten itu ucapan selamat datang. Iya. Terus kayak saya pernah di Tanjung Lesung begitu, sampai angin itu cuma ngikutin kru kita doang, yang lain nggak ada. Mungkin ada beberapa kru yang ikut di Tanjung Lesung ngerasain. Jadi mereka ada yang welcome ke Welcome kita. ada yang petanda. Ada yang pertanda Oh, sesuatu. iya. Nah kalau ini karena abis membahas itu, jadi mereka memberikan satu clue kalau mereka ada dan
kayak ya udah lu kalau mau kesini aja. Ya, betul. Oke, iya. Nah, nanti setelah dari sini Bang Badru kita coba buat masuk ke dalam. Iya. Oke. Kita lagi menunggu beberapa timku untuk ngebuka. Karena jujur sahabat mistis ini tuh tempat kan udah lama banget terbengkalai. Kuncinya aja susah banget untuk dibuka. Jadi pintunya tuh sangat keras banget. Iya. Karena baru dibuka lagi sekian belas tahun. Karena beberapa ada orang yang masuk. Dan ini jarang banget dimasukin. Tapi yang anehnya itu tidak terlalu kotor kayak tempat-tempat lain. Betul. Nggak ada penjaga yang buat bersih-bersih di sini, nggak ada. Tapi nggak kotor gitu maksudnya? Maksudnya nggak kayak tempat yang tadi yang pertama kita datengin. Berantakan banget Nah, ya. berantakan banget. Nah, ini nggak terlalu separah itu, mungkin kalau debu-debu mah ada. Kita coba nanti setelah ini kita masuk ke dalam, ya Kang ya. Ya. Jadi ceritanya lebih enak, terus lebih aman lagi karena saya tahu Kang Nanda banyak yang sukain. Ya mungkin Bang Badru tahu dari tadi gantian kenapa aku sama Kang Nanda. Itu udah kayak kebiasaan kita di penelusuran. Biar tamu yang datang ke penelusuran kita itu sebenarnya aman. Lebih baik ke kita berdua gitu Bang Badru. Oke, sahabat mistis, kita masuk ke ruangan yang sudah ada buat kita telusurin di dalam. Jadi langsung aja ikutin kita bertiga. Ayo. Yuk. Nah, ini lokasinya. Oh iya, masih ini ya. Masih rapi kan? Bersih, Masih bersih ya. rapi. Tapi nggak sejelek kayak yang tadi di itu sana. yang di sana gitu. Cuma harus kita notice ke sahabat mistis nih Bang Badru, Kang Nanda. Ini satu tempat yang mungkin belum pernah dieksplor ya. Betul. Ini ruangan-ruangan yang jujur nggak bisa dibuka sama sekali. Ini nanti sahabat mistis boleh kita spill sedikit. Nah, ini ada kamar-kamar yang nggak bisa dibuka. Penjaganya pun bilang dilarang, nggak boleh. Ya. Kita nggak tahu ada apa di dalam, tapi kita nggak mau celutakan, kita nggak mau tangan kita nakal. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Tapi jujur bersih banget ini tempat, bersih. Ini kayak satu kamar-kamar yang berhadap-hadapan ya Kang ya. Betul banget. Jadi kita nggak tahu nih Bang Badru nih, ini apa, dulunya apa, penjaganya pun cuma bilang ini tempat pertemuan. Cuma itu doang. Pertemuan kerja atau pertemuan? Kayaknya sih pertemuan kerja ya. Iya. Makanya masih bagus dan beda sama yang lainnya gitu, beda sama tempat lainnya. Dan kembali lagi sosoknya yang ada di sini sebetulnya sosok yang tadi di bawah lebih banyak. Sosok yang lebih banyak di bawah di pondok bawah, walaupun ada sosok wanita di sini. Iya. Tapi rasanya di sini kelingan. Tapi kalau saya di sini malah ngerasa lebih nyaman. Enggak, gue kelingan. Keliangan. Karena mereka ibaratnya mau masuk tapi dari luar, ngerti nggak? Ketahan. Ketahan. Nahan. Oke. Dan kalau lebih nyaman, lebih hangat, lebih enak. Iya itu. Cuma maksudnya. kepala saya mungkin masih efek di luar ya Kang ya. Betul banget. Ya. Kalau Kang Nanda gimana nih ngerasainnya di badan? Di badan sebenarnya udah nggak enak banget ya. Soalnya emang banyak banget yang ingin komunikasi banget. Dimana ya pengen komunikasi sama makhluk yang ada di sini, cuma masih saya tahan soalnya kenapa? Wow. Nanti malah di bawah sayanya malah Drop. Oke, jadi gini sahabat mistis, untuk part pertama Ria Puspita Official itu kita ada di lokasi-lokasi yang sekarang saya, Bang Badru, sama Kang Nanda datengin. Kita lihat, kita telusur, tapi nanti ada kelanjutan di part 2, tapi kita akan tayangnya di channel YouTube Badru Caps Lock. Jadi untuk sahabat mistis, kenapa sih Teh dipotong gitu? Karena memang pertama kali Bang Badru ngajakin kita penelusuran, jadi biar tempat yang Badru nanti penelusuran lebih ekstrim lagi. Kalau kalian kan udah biasa ngeliat tempat-tempat ekstrim yang sudah saya sama Kang Nanda datangin. Kayaknya cukup sekian di penelusuran part 1 Ria Puspita Official. Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu on banget nontonin setiap lonceng berbunyi. Tangtung-tangtung langsung kalian ada notifikasi nonton. Tidak skip-skip. Komen-komen yang baik-baik, di subscribe. Terima kasih Bang Badru, terima kasih banyak Kang Nanda. Sama-sama. Terima kasih buat kru semuanya yang sudah bertahan di part 1. Jangan lupa kelanjutan part 2 ada di atas, langsung klik channel Badru Caps Lock. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.